Kakek memiliki serangkaian tumor di kepalanya. Cucunya bertanya dengan nada meremehkan. Kau pendek dan jelek. Bagaimana mungkin nenek yang cantik jelita bisa jatuh cinta padamu? Mendengar pertanyaan cucunya yang kurang ajar, kakek langsung marah besar. Ia pun mulai menceritakan masa kejayaannya. Dulu, dengan tangan di saku, ia tak mengenal lawan. Dengan kekuatannya sendiri, ia menjadi Raja Siluman, Nura Rihyon, dan mendirikan geng terkuat, Grup Nura. Siluman wanita berbondong-bondong ingin menjadi miliknya. Tapi ia justru jatuh cinta pada seorang manusia. Wanita itu sangat cantik, idaman para pria. Tak hanya itu, wanita itu memiliki sihir yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Dengan kebaikan hatinya, ia sering menolong orang miskin. Namun, ia diincar sekelompok siluman. Konon, memakan hati wanita itu dapat meningkatkan kekuatan siluman berkali-kali lipat. Banyak siluman mengincarnya. Untungnya, wanita itu meminta bantuan seorang onmyoji kuat yang memasang penghalang di sekitar rumahnya. Namun, hal itu tak menghentikan kakek, sang Raja Siluman. Suatu malam, saat wanita itu hendak tidur, seorang pria muncul di belakangnya. Sebelum sempat bereaksi, ia dipeluk pria itu. Panik, wanita itu melukai lengan pria tersebut dengan pisau. Sebagai siluman, ia tak peduli. Namun, tiba-tiba darah mengucur deras. Ternyata pisau yang digunakan wanita itu dibuat khusus oleh onmyoji untuk melawan siluman. Wanita yang baik hati itu terkejut. Ia pun langsung menggunakan sihirnya untuk menyembuhkan luka pria itu. Pria itu terkejut dan semakin tertarik padanya. Mendengar keributan, onmyoji datang. Pria itu pun pergi. Sebelum pergi, ia berkata, "Aku akan kembali." Wanita itu menatap kepergiannya dan berpikir, mengapa siluman ini berbeda dengan siluman yang menyerangnya sebelumnya? Onmyoji sampai di depan pintu dan bertanya apakah wanita itu baik-baik saja. Ia menjawab tidak terjadi apa-apa. Malam berikutnya, pria itu kembali ke kamar wanita tersebut. Ia bertanya, "Bagaimana kau bisa masuk ke rumahku yang dijaga ketat dan dilindungi penghalang onmyoji?" Pria itu tak menjawab, malah balik bertanya, "Kau secantik ini, tapi terkurung di dalam rumah. Apa kau tak ingin melihat dunia luar?" Wanita itu menunduk sedih dan berkata karena keadaannya dan pengawasan ketat ayahnya, ia harus tetap di rumah. Tiba-tiba, pria itu menutup lengan yang terluka akibat serangan wanita tadi malam, menunjukkan ekspresi kesakitan yang luar biasa. Wanita itu bergegas mendekat untuk memeriksa. Tanpa diduga, lengannya dicekal pria itu dan dipeluknya. Pria itu berkata padanya, "Malam ini, aku akan menunjukkanmu keindahan dunia luar." Wanita itu tidak melawan. Pria itu segera membawanya ke markasnya. Tempat itu penuh dengan monster. Wanita itu terkejut hingga matanya terbelalak. Pria itu menenangkannya, "Jangan takut, mereka semua adalah anak buahku. Malam ini, bersenang-senanglah. Mereka tidak akan menyakitimu." Wanita itu masih tampak terkejut melihat bos mereka membawa wanita cantik. Para anak buahnya memperlakukan